Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar cerita tentang ikan dan kalajengking? Jadi ada seekor kalajengking ingin menyeberang sungai dan meminta tolong ikan untuk membawanya ke punggungnya. Kemudian ikan menjawab, "Saya tidak mau. Nanti kamu akan menyengatku." Kalajengking bilang, "Dengan alasan apa aku akan menyengatmu? Bukankah kita akan mati dan tenggelam bersama jika aku melakukannya?" Ikan berpikir, "Iya juga ya. Baiklah, aku akan membawamu menyeberang." Akhirnya ikan membawa kalajengking ke punggungnya, namun baru sampai ke tengah sungai, kalajengking benar-benar menyengat ikan tersebut. Kemudian ikan bilang, "Kenapa kamu menyengatku? Sekarang kita berdua akan mati." Kemudian kalajengking menjawab, "Ya, karena aku kalajengking." Cerita ini pernah saya sampaikan ke kawan-kawan saya dan semua menjawab, "Ya, karena itu sifat dan insting kalajengking yang selalu menyengat dan ingin membunuh." Kemudian saya menjawabnya, "Oh, itu tidak. Sebenarnya kitalah ikan itu yang rela mengorbankan waktu dan tenaga yang kita miliki untuk membantu orang lain. Kemudian kita menyalahkan diri sendiri di saat semua sudah terjadi." Saya Budi dari pojok Kota Pantura. Jika kita amati, mengapa sih seorang pengusaha memiliki mental yang tangguh dan kuat? Ketika dia jatuh, seakan tidak lama dia bisa bangkit kembali. Jawabannya ialah karena pengusaha telah memiliki ilmunya, mengetahui caranya, sehingga dia tinggal mengulang dan lebih berhati-hati agar tidak jatuh di lubang yang sama. Pengusaha itu makanan sehari-harinya adalah mulai tidak dibayar pelanggan, dilaporkan tetangga meski memiliki perizinan yang jelas, ditipu supplier, persaingan harga, kenaikan bahan baku, kenaikan pajak, kurangnya edukasi terhadap pajak, dicuri karyawan, ngadepi kelakuan karyawan yang kerjanya tidur saja atau milih-milih kerjaan yang ringan saja, ditipu klien, dan lain-lain. Saya sudah mengalami semuanya. Mengenai ditipu ini, saya punya pengalaman, beberapa pengalaman dengan berbagai modus penipuan yang menimpa saya. Contohnya, baru-baru ini saya ditipu oleh oknum karyawan saya. Seorang karyawan yang telah saya percaya dan kerja ikut saya hampir 10 tahun. Sebut saja inisialnya J. J jerapah, seorang wanita. Modusnya yang bersangkutan bekerja sama melakukan gratifikasi, meminta fee dengan beberapa vendor kami, sehingga mau tidak mau vendor akan menaikkan harga karena ada cost gratifikasi yang diminta oleh saudara J ini. Untuk case lain masih dengan oknum karyawan yang sama berinisial J tersebut, selain melakukan perselingkuhan dengan vendor lokal di kota kami yang bergerak di bidang jasa pembangunan dan renovasi maupun perbaikan, mereka bekerja sama dengan modus minta gratifikasi fee, ditambah lagi memanipulasi barang bekas jadi barang baru, dan harganya pun menyesuaikan harga baru. Saya pikir itu sangat kejam. Sehingga saya ambil tindakan untuk saya keluarkan. Karena saya sendiri belum bisa berkawan dengan seorang maling, apalagi bekerja sama.
Kasus kedua adalah penipuan besar yang kami alami, yang membuat saya sangat shock juga, merasa sudah dirugikan karena telah ditipu. Total kerugian saya 2,2 M, angka yang besar bagi saya. Karena saya belum bisa memaafkan, akhirnya saya putuskan, saya buru dan saya hancurkan. Saya sadar apa yang akan saya sampaikan ini mengandung resiko dan berbahaya buat saya. Modusnya seperti ini. Saat itu saya akan mengimpor mesin dari luar negeri. Setelah deal harga dengan supplier, saya berusaha mencari forwarder atau ekspedisi. Ketemulah seseorang menghubungi saya, mengaku bernama Dede Sulaiman. Dalam pengakuannya sebagai komisaris dari PT Magna Anugrah Perkasa. Dengan bujuk rayu menawari jasa import dengan sistem all-in. All-in ini artinya semua dokumen diurus dia dan termasuk jasa titip beli juga diurus dia. Kenapa titip beli? Karena saat itu dari pemerintahan kita menerapkan sistem freeze maksimal 25 juta untuk transfer ke luar negeri, padahal tagihannya sangat besar, artinya akan butuh beberapa hari. Jadi saudara Dede ini bisa mengaku bisa transfer dalam sekaligus. Dan untuk meyakinkan saya, dia memberi bukti-bukti rekod pekerjaan dia. Saya pun sudah melakukan checking keabsahan perusahaan tersebut, dan hasilnya valid, dalam artian terdaftar di AHU. Alamatnya pun ada. AHU ini singkatannya Administrasi Hukum Umum. Jadi badan usaha yang terregister, terdaftar itu semua ada di AHU. Akhirnya saya percayakan ke dia uang dan segala pengurusannya, karena sejatinya bisnis ini adalah bisnis kepercayaan. Menurut saya, semua bisnis ini tentang kepercayaan. Setelah kami lunasi, selang beberapa waktu, mungkin 2 hari, semua alat komunikasi dengan saya diblokir. Perasaan saya sudah mulai tidak enak. Masih saya tunggu 1 minggu. Masih juga diblokir. Saya simpulkan, fix, saya ditipu. Sejenak, saya mengatur strategi. Caranya mulai mapping siapa Dede Sulaiman ini dan latar belakang serta entitas perusahaannya. Kami cek ulang di AHU, memperoleh hasil diantaranya sebagai berikut. Nama perusahaan PT Magna Anugrah Perkasa, direkturnya Rio Adi S, komisarisnya Dede Sulaiman, notaris pembuatan akta perusahaan Aisyah Ratu Juliana yang berkedudukan di Sukabumi. Tidak lupa saya pun melakukan laporan ke kepolisian, dalam hal ini Polres Kudus, karena bagaimanapun mereka yang berwenang dan mempunyai wewenang untuk menangani proses hukum. Awalnya saya pikir ini mudah, karena saya tinggal minta keterangan dari notaris tersebut dan bisa beres. Ternyata hasilnya sangat mencengangkan. Pembuatan akta notaris dilakukan secara online dan hanya setor muka saja. Itu pun lewat WhatsApp. Saya berpikir, enak sekali membuat akta perusahaan tanpa menghadap notaris secara fisik. Yang setahu saya hal tersebut melanggar undang-undang kenotariatan. Tapi sudahlah, itu bukan urusan saya. Langkah kedua, saya mapping lagi, mencari nama Dede Sulaiman dan Rio Adi S sesuai dengan akta perusahaan
Sehingga hasilnya terlacak. Alamatnya yaitu beralamat di Jakarta Timur. Setelah kami ketemu, ternyata yang bersangkutan benar-benar tidak tahu. Artinya orang yang saya temui ini Dede Sulaiman asli dan Rio Adi S asli. Dan dia dalam pengakuannya tidak pernah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan seperti yang kami dugakan berdasarkan akta perusahaan yang kami pegang. Saya simpulkan modusnya adalah terduga ini mendapatkan akses KTP asli, namun fotonya diganti foto para pelaku. Dan ini gila menurut saya. Saya harus mencari orang hanya modal foto saja. Selanjutnya kami cek ke alamat perusahaan, hasilnya hanya virtual office, yaitu semacam kantor yang untuk persewaan alamat saja. Di saat merasa sudah buntu semua, saya coba mencari alamat hostingnya dari websitenya, yaitu www.pt.map.net. Siapa yang daftar? Ini website, ini domainnya. Diperoleh informasi pendaftar adalah dari perusahaan digital namanya CV Exado yang beralamat di kota Surabaya. Ketemu alamat dan kita datangi ke CV Exado. Awalnya perusahaan ini kurang kooperatif, namun setelah diskusi alot sampai 2 hari, saya tunggui diperoleh informasi valid bahwa CV Exado ini, yang daftar di CV Exado ini adalah saudara Nosa Pratama. Kami tunggui perusahaan tersebut selama 2 hari, diperoleh informasi valid bahwa CV Exado ini mendapat orderan atau pesanan pendaftaran domain website tersebut dari orang yang mengaku bernama Nosa Pratama, dan ditambah bukti transfer dari orang bernama Nosa Pratama. Saya dalami lagi hasilnya. Nosa Pratama ini memiliki 26 domain website yang bergerak di bidang jasa forwarder. Di antaranya pt.map.net, pt.maknajaya.co.id, maknajaya.co.id, dan lain-lain. Dan dari 14 website tersebut yang kami ketahui memiliki entitas usaha yang terdaftar. Saya pikir, amazing sekali, dan fix orang ini pemain. Saya fokus ke nama si Nosa Pratama ini. Kami profiling lagi, muncul banyak nama. Di Indonesia nama tersebut ada banyak. Saya agak pusing saat itu. Akhirnya saya persempit lagi, siapa Nosa Pratama yang punya usaha di bidang forwarder atau dia pemain forwarder. Dan ternyata dia ini terlacak di Jakarta dengan tentunya pindah-pindah alamat domisili. Saya dapat data kalau dia punya 16 alamat yang pernah dia tinggali, dan dari 16 itu 12 diantaranya saya datangi satu-satu. Baik itu dipakai untuk tempat usahanya dia maupun tempat tinggalnya dia atau dikontrak untuk hidup dia. Tentunya dengan bekal foto terduga ini, dan hasilnya benar. Ini nama aslinya ya Nosa Pratama, orang yang sama yang membuat akta perusahaan bermodal kirim foto saja ke notaris Aisyah Ratu Zuliana tadi, dan foto yang sama di KTP curian yang sudah diganti fotonya. Saya coba gali lagi ke pemilik tempat yang pernah dia sewa, barangkali ada tercacar identitasnya si Nosa Pratama ini, dan yes, kami memperolehnya. Sesuai KTP beralamat di Dusun
Setiabakti, Desa Blangmuko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Sebenarnya saya ketahui ini alamat istrinya. Dan Nosa Pratama sendiri berasal dari Desa Lokpange, Kecamatan Seunangan Timur, Kabupaten Nagan Raya. Kita lakukan pencarian lebih lanjut ke teman-teman pelaku yang ada di Jakarta. Kebetulan akhirnya saya bisa mengaksesnya dan jadi banyak tahu dengan menunjukkan foto-foto pelaku. Diperoleh informasi yang sangat berharga, yaitu orang yang mengaku bernama Rio Adi S tadi sebenarnya merupakan adik kandung si Nosa Pratama dengan nama asli Hidayat Riyanda. Dia punya banyak anak nama alias, diantaranya Dayat Lopa, alias Riyanda, alias Juanda, alias Wanda, dan masih punya banyak nama alias lagi di Jakarta. Nosa Pratama sendiri dia punya banyak alias. Mungkin kalau saya ingat-ingat itu Oca, Oza, Sasa, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Informasi yang kedua yang saya peroleh, yang bersangkutan memiliki wanita simpanan yang bisa saya temui juga dan minta tambahan informasi. Ketiga, yang bersangkutan memiliki ketergantungan penyalahgunaan obat. Keempat, yang bersangkutan bekerja tidak sendiri. Dia berkomplot dengan backing oknum pejabat berpangkat yang lumayan tinggi. Dia juga suka dukun juga. Kebetulan kami dapat rekaman CCTV di mana dia biasa di klub malam atau diskotik. Tidak lama dari situ saya sudah bisa memperoleh informasi detail siapa nama istrinya. Istrinya berinisial CO, yang mana istri pelaku ini pernah saya hubungi dan bicara baik-baik sebenarnya. Namun si CO ini tidak mengakui kalau itu suaminya. Nama anaknya SA, seorang laki-laki yang sebenarnya cukup tampan. Nama ortunya siapa? Nama kakak perempuannya siapa? Kakak perempuannya ini bekerja sebagai guru SD. Nama mertuanya siapa? Nama iparnya siapa? Mertuanya ini dari level sosial masyarakat yang tidak rendah di kampungnya. Dan yang bersangkutan baru saja membeli aset bergerak maupun tidak bergerak dan diatasnamakan ke orang lain. Saya sendiri ke sana. Hasilnya Nosa Pratama tidak berada di kampungnya. Padahal kami telah merencanakan dan mempersiapkan dengan cukup baik dengan aparat. Sampai saya juga menyewa pesawat kecil, Fokker dengan sistem charter. Karena untuk mengakses ke Nagan Raya ini tidak setiap hari ada pesawat. Rencananya dulu saya mau sewa pesawat 8 jam, kalau nggak salah harganya 46 juta dari Medan ke Nagan Raya. Kebetulan sudah saya DP juga 30%. Untuk jaga-jaga, barangkali jika diandekan bisa langsung dilakukan pengamanan oleh pihak yang berwenang, mengingat nggak ada penerbangan reguler. Namun hasilnya yang bersangkutan ini licin, pindah-pindah lokasi, mulai dari Banda Aceh, terus di Kabupaten Humbang Hasundutan, di Siantar juga, Jakarta, Bekasi, dan kota-kota lainnya. Saya datangi semua sepanjang saya tahu, ke Siantar, ke Humbang Hasundutan, ke Banda Aceh, dan lain-lain. Masih juga tidak ketemu. Dan di daerah-daerah pelariannya ini kami putuskan untuk balik ke Jakarta, memperluas pencarian sampai Jawa Barat, dan mendapat informasi dari kawan dekatnya si Riyanda Saputra, orang yang mengaku direktur tadi, yang ternyata adik kandungnya si Nosa Pratama ini, bahwa atau saya sebut tadi
pelaku yang kedua yang bernama asli Rianda Saputra ini berada di Bekasi dan sudah memiliki kantor dan perusahaan lagi bergerak di bidang yang sama dengan nama PT Benua Nusantara Kargo, tepatnya di Jalan Blimbing, Blok UB nomor 16 RT 8 RW 20, Pejuang Kemerdekaan, Medan Satria, Kota Bekasi, dengan nama dan KTP yang berbeda lagi. KTP asli yang dicuri dari seorang pegawai Kejagung dan seorang warga Jaktim lagi. Ini sebenarnya saya bertanya-tanya, dia dapat akses KTP asli ini dari mana? Dilakukan pengintaian oleh aparat yang berwajib berhari-hari. Akhirnya ketemu. Karena lokasinya itu komplek pasar dan rukonya nggak cuma satu. Saat ketemu langsung diamankan. Yang bersangkutan sedang tidur dengan orang yang bernama Taufik Rianda, yang mana setelah dikembangkan di tempat oleh aparat, si Taufik Rianda ini ternyata juga saudara kandung dengan Nosa Pratama, saudara kandung juga dengan si Rianda Saputra ini, serta memiliki peran sentral dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut. Nah, dari situ dikembangkan oleh kepolisian keberadaan Nosa Pratama. Endingnya sangat memuaskan. Nosa Pratama sembunyi di daerah Kuburaya, Pontianak, Kalimantan Barat, di mana menurut keterangan si Nosa Pratama dalam pelariannya itu sebenarnya dia sudah semacam dibackingi atau diamankan oleh saudaranya yang di Kuburaya. Jadi kesimpulannya komplotan ini terdiri dari 3 orang kakak beradik kandung Nosa Pratama, Rianda Saputra, Taufik Rianda. Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kota kami guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kebetulan dihukum maksimal. Akhir kata, terima kasih aparat kepolisian, khususnya Polres Kudus. Anda tahu, saya benar-benar terkejut dan senang sekali. Banyak hal yang menjadi wawasan baru saya. Terima kasih para tim KPU dan Greenly sabun cuci piring, sahabat emak di dapur selaku sponsor. Jika Anda suka episode podcast kali ini, kunjungi channel media sosial kami yang berada di profil channel ini. Untuk subscribe, menyimpan video ini, memberi ulasan, share maupun komen, itu sangat saya hargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.